Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Fareza dan rekan-rekan saya ada Edi Riansyah, Pradana Wahyu, dan Remen Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS basis data kami yaitu dengan judul Online Book Sales. Next, di next dan next lagi. Next. Nah, berikut ada pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada kata pengantar, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga pembahasan dan yang terakhir kesimpulan. Next. Pertama itu kata pengantar. Next. Nah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Penulis dapat menyelesaikan tugas laporan UAS atau ujian akhir semester yang berjudul Online Book Sales dengan tepat waktu. Laporan disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Selain itu, laporan ini bertujuan menambah wawasan tentang pemrograman pada penjualan buku online bagi para membaca dan juga para penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Utach Endri Mkom selaku dosen mata kuliah basis data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya laporan ini. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Next. Lalu kita masuk ke yang bab kedua, yaitu pendahuluan. Next. Berikut pendahuluan. Nah, buku memiliki peran penting dalam peradaban manusia sebagai sarana belajar dan sumber informasi. Meskipun ada berbagai media baru, buku masih digunakan sampai sekarang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membeli sebuah buku. Salah satunya membeli secara daring atau online. Konsumen dapat membeli buku dengan lebih mudah berkat adanya toko buku online. Penjual buku online seringkali menawarkan harga yang lebih rendah daripada penjual buku konvensional. Sistem penjualan produk online saat ini sedang marak dan berkembang pesat. Sebagian besar pengusaha bisnis menggunakan teknologi berbasis web sebagian dari strategi perusahaan mereka untuk menjangkau semua pelanggan tanpa dibatasi oleh waktu ataupun geografi. Pada saat ini juga transaksi jual beli tidak memerlukan pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, seperti yang terjadi pada proses dan pemesanan jual beli buku secara online. Buku akan dikirimkan ke alamat yang diminta setelah pembeli melihat, memilih, dan membayar buku sesuai dengan kebijakan menjual. Next. Pembuatan aplikasi penjualan buku online merupakan cara terbaik untuk menyiasati mekanisme sistem penjualan yang ada saat ini dalam hal jangkauan pemasaran yang menjadi perhatian. Karena itu, kami membuat sebuah rancangan database penjualan buku yang memungkinkan menjual buku secara online dan langsung. Karena internet dapat diakses dari mana saja dan kemana saja, sistem penjualan seperti ini sangat berhasil dan efisien. Karena penjual tidak selalu harus berjualan secara fisik dan tanpa kendala waktu. Kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, itu pembahasan. Di sini kita akan membahas pertama itu ada kamus data, normalisasi, ERD, tabel relasi, DDL, DML, DQL, relasional jabar dan kalkulus, dan terakhir DCL. Next. Pertama kita masuk ke kamus data. Kamus data di sini seperti ya tabel-tabel data yang ada pada basis data penjualan sales penjualan buku online ini. Pertama ada data user. Nah, data user ini memiliki atribut. Yang pertama ada ID user, name underscore user, username, email, address underscore user, phone, dan gender. Lalu ada nama data yang kedua itu admin. Atribut admin yang pertama ada ID underscore admin, name underscore admin, username, dan password. Lalu ada data selanjutnya yaitu book atau buku. Atributnya yang pertama ada ID underscore book, name underscore book, kategoris, author, publisher, cost, dan total. Lalu ada nama data yang keempat yaitu supplier.
Ada berikut atributnya ada ID underscore supplier, name underscore supplier, address underscore supplier, dan phone. Lalu ada data yang terakhir yaitu data transaction. Atribut yang pertama ada ID underscore transaction, ID underscore buku, ID underscore user, date, total underscore message, total underscore pay, dan terakhir status. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Remen Maulana. Silakan untuk Remen. Ya, izin masuk ya. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi adalah parameter yang digunakan untuk mencegah duplikasi data dalam tabel database. Normalisasi juga merupakan proses mereduksi tabel yang masih memiliki beberapa penyimpanan atau penyimpangan untuk mendapatkan struktur yang lebih sederhana dan lebih baik. Next. Yang pertama itu bentuk abnormal yang terdiri dari ID user, nama user, username, email, address user, phone, gender, ID book, name book, kategoris, author, publisher, cost, total, ID admin, name admin, username, password, ID supplier, name supplier, address, supplier, phone, ID transaction, ID book, ID user, date, total message, total pay, dan status. Selanjutnya, di sini ada bentuk normal pertama, plus 1 NF, yaitu ID user, name user, username, email, address user, phone, gender, ID book, name book, kategoris, author, publisher, cost, total, ID admin, name admin, password, ID supplier, name supplier, address supplier, ID transaction, date, total message, total pay, dan status. Di sini ada bentuk normalisasi kedua ya, yaitu yang pertama dari tabel user, yaitu ID user sebagai primary key, terus name user, username, email, address user, phone, gender. Ternyata di tabel book ada ID book sebagai primary key, name book, kategoris, terus author, publisher, cost, nama total. Di tabel admin, ID admin, primary key, ada name admin, username, sama password. Di tabel supplier ada ID supplier sebagai primary key, name supplier, address supplier, sama phone. Selanjutnya di terakhir ada tabel transaction, ID transaction sebagai primary key, ID book for igen key, ID user sama for igen key, date, total message, total pay, dan status. Next. Oke, selanjutnya di sini ada ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Sini yang pertama yaitu supplier dengan atribut ID supplier sebagai primary key, name supplier, address supplier, dan phone. Many itu atau melakukan supply kepada admin. Di sini adminnya yaitu ID atributnya ID admin sebagai atribut, name admin, username, dan password, melakukan kelola ke many atau banyak user, yaitu ID atributnya ID user sebagai primary key, terus name user, username, email, address, phone, gender, dan user melakukan pilih atau memilih buku. Satu user memilih banyak buku dengan atribut buku di sini yaitu ID buku, nah sebagai primary key, nama buku, kategoris, dan author. Di situ autornya dikasih bulatnya 2 karena itu adalah atribut multi value. Selanjutnya di sini ada publisher, cost, sama total. Di tabel buku dilanjutkan pemeriksaan untuk dilakukannya transaksi. Di transaksi ada atribut
ID transaction sebagai primary key, ID book, ID user, date, total message, total pay, dan status. Selanjutnya, banyak transaksi dilanjutkan bayar ke admin. Next. Selanjutnya di sini ada tabel relasi. Yang pertama ada user, ada supplier. Supplier dengan primary key-nya ID, atributnya name, supplier, address supplier, phone, lalu mensupply pada admin, yang primary key-nya admin, atributnya name admin, username dan password. Di sini juga user melakukan pembelian kepada admin berrelasi terhadap tabel admin. Di sini semuanya terhubung kepada admin dari tabel buku dan tabel transaksi juga semuanya akan masuk kepada tabel admin. Di sini jelas terlihat transaksi yang dilakukan oleh user akan masuk ke admin. Dan sebaliknya dari buku akan masuk ke supplier, setelah itu akan masuk lagi ke tabel admin. Ya, next. Ya, untuk pembahasan data definition language akan dijelaskan oleh Edi Riansyah. Silakan untuk Edi. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu DDL atau bisa dikatakan Data Definition Language. Nah, DDL ini merupakan sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Nah, di sini kita bisa lihat untuk create database itu bisa melakukan dengan sintaks seperti pada gambar pada PowerPoint. Nah, di situ tertulis create database book cells. Nah, yang ingin kita buat database itu dengan nama book cells seperti itu. Lalu dilanjut create table user. Nah, create table user ini untuk membuat tabel dengan nama user gitu ya. Nah, dan untuk atribut-atributnya udah kita bisa lihat juga. Udah dijelasin juga sama sahabat Rayman ya tadi untuk atribut-atributnya apa aja sih pada kamus data maupun pada relasi sudah terlihat ya. ID user yang berinteger ya 3 gitu. Lalu di situ primary key-nya ID user seperti itu dan name user dengan varchar 50 karakter seperti itu dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat untuk samping kanan itu apabila kita melihat user pada hasil buatan yang sebelumnya yaitu di kiri. Nah, di kanan itu kita melihat dengan cara komennya describe atau describe ya, seperti itu. Jadi menampilkan hasil data yang telah dibuat. Selanjutnya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan. Mungkin bisa disesuaikan lagi sesuai yang telah ingin buat maksud saya kayak di kamus data seperti itu kayak gitu. Ini untuk create table book seperti pada gambar PowerPoint. Nah, lalu create table admin atributnya apa aja sih itu kayak gitu ya. Bisa dilihat dan apabila ingin menampilkan kembali lagi dengan cara describe atau dex dengan panggil nama tabelnya seperti itu. Dilanjut. Oke, di sini sama juga ya. Untuk create table supplier dan create table transaction sama penjelasannya sama seperti sebelumnya begitu. Untuk tampilannya bisa dilihat dulu untuk membuatnya di kiri dan untuk melihat hasil tampilannya, hasil tabelnya bisa dilihat di kanan, describe dengan cara mendescribe begitu. Dilanjut. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu data manipulation language atau bisa disebut DML ya. DML ini merupakan sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemanipulasian database yang telah dibuat. Jadi untuk penekanannya pada DML ini manipulasi ya, begitu. Kayak misal bisa dilihat ya untuk insert into value. Nah, di situ kita untuk sintaks-sintaksnya bisa dilihat untuk membuat manipulasi atau menambahkan
field ya, menambahkan nilai-nilai itu dengan cara seperti ini, yaitu untuk pertama insert into user value. Di sini tulis aja insert into user. Nah, user ini kita mau mengacu ke user ya, nilainya user seperti itu. Nah, di situ tertulis untuk data-datanya. Kita harus ingat ya, untuk tabel sebelumnya kita buat atribut apa aja sih. Nah, yang pertama kan ID ya, seperti itu. Lalu nama, dan dilanjut seterusnya seperti itu. Jadi harus sesuai pada atribut yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kalau emang misal udah benar isinya, pasti berhasil gitu, nggak mungkin gagal. Dan apabila gagal, pasti terdapat kesalahan di dalam pengisian tersebut. Kayak gitu. Lalu dilanjut lagi tuh ya, yang bawahnya insert into transaction value. Sama kayak insert into user value, tapi ini mengacunya kepada nilai transaksi, seperti itu. Begitu ya. Dan yang di samping kanan itu lanjutan dari user ya, nilai user, seperti itu. Next. Oke, di sini juga dilanjut untuk komen yang selanjutnya, tapi masih di DML ya, itu ada update. Nah, update ini untuk memperbaharui data yang telah dibuat sebelumnya, kayak gitu. Nah, bisa kita lihat untuk tampilannya, tampilan pada PowerPoint itu yang pertama, kita ingin mengupdate pada user, mengupdate pada nilai user. Di sini kita mengacunya set address user yang Bekasi. Jadi yang Bekasi itu ini update user, set address user ke Bekasi, where ID user sama dengan 217. Nah, apabila berhasil, maka akan menampilkan seperti itu ya. Jadi bisa dilihat untuk update user. Yang seterusnya, update user yang kedua itu ingin set username tuh yang mengacu pada demen. Nah, demen tuh itu email dengan ray@gmail.com. Sorry itu di mana atau where ya, where ID user sama dengan 213. Begitu ya, dan seterusnya apabila ingin memperbaharui data. Begitu ya. Oke, sama ya untuk yang seterusnya, yang kanan tuh sama. Tapi kita lihat nih, kita mau mengubah apa gitu, pada atribut apa, kayak gitu sih, yang isi value-nya. Lalu yang bawahnya itu update transaction sama, kurang lebihnya seperti update user yang di atas, begitu ya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, di sini masih DML ya. Untuk yang komen ketiga itu delete. Nah, delete from user. Di sini kita bisa lihat untuk tampilannya, untuk mendelete itu sintaksnya seperti apa sih. Nah, ini kita bisa lihat pada screenshot hasil tampilannya. Delete from user, where ID user sama dengan 221 itu di delete gitu. Yang jadi maksudnya secara bahasa ya, kan kalau ini secara bahasa pemrograman dalam SQL, itu kayak delete dari user yang di mana ID usernya 221 itu di delete gitu, begitu ya. Yang paling atas seperti itu. Dan untuk selanjutnya sama kayak gitu. Diulang, ingin kita hapus yang mana aja sih gitu. Yang di mana ID usernya, misal saya Edi. Nah, itu hapus misal 221 Edi. Hapus 221. Jadi ntar Edi langsung hapus gitu ID usernya. Tabel ininya begitu. Dan seterusnya ya sampai ke bawah sama kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya bisa dikembalikan kepada moderator, yaitu Jidan. Silakan. Ya, untuk pembahasan selanjutnya itu relational aljabar dan aljabar, relational calculus dan DCL akan disampaikan oleh sahabat saya Pradana. Silakan untuk Pradana. Izin masuk. Saya di sini akan menjelaskan tentang relasional aljabar. Nah, di relasional aljabar ini itu adalah bahasa query prosedural yang menggunakan relasi sebagai masukan dan menciptakan hubungan sebagai keluaran. Nah, contohnya ini seperti di bawah. Yang pertama itu contohnya itu ada siapa saja yang tinggal di Cikarang. Nah, seperti yang di PPT ini, di situ ada relasi aljabarnya. Nah, itu
tanda awal ini itu artinya itu selection. Nah, selection address underscore user. Nah, jadi dia akan menseleksi address alamat usernya. Ya, alamat user sama dengan Cikarang. Jadi dia akan menseleksi alamat user yang ada di Cikarang. Terus ini user, tanda kurung user. Nah, di sini tuh artinya dalam tabel user tersebut. Yang di dalam tabel user tersebut itu akan diseleksi yang address usernya beralamat di Cikarang. Kemudian di sini selanjutnya ada relasional kalkulus. Relasional kalkulus ini tuh adalah bahasa query non-prosedural yang digunakan user untuk mencari informasi rinci tentang cara mendapatkan hasil akhir. Perhitungan proporsional atau keseimbangan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan tetapi tidak pernah menjelaskan cara melakukannya. Nah, contohnya itu di bawah ini ada menampilkan penulis dan penerbit dalam tabel buku. Nah, contohnya itu seperti di bawah ini. Di bawah ini adalah contoh dari relasional kalkulus, yaitu dengan menampilkan author, publisher, terus tabel buku. Selanjutnya ini ada data query language atau DQL. Nah, DQL ini adalah bagian dari pernyataan SQL yang memungkinkan Anda untuk mengambil data dari database dan menggunakan urutan di dalamnya. Nah, yang pertama ini kita masukkan comment select tabel ya. Nah, seperti di PPT ini ada contohnya select all from user. Nah, jadi dengan comment select all yang dilambangkan asterik ini from user, jadinya semua tabel user itu akan ditampilkan. Kemudian di bawahnya ini ada sama saja, di bawahnya tabel dari tabel transaction, ditampilkan semuanya. Kemudian di sampingnya itu ada select distinct, perintah select distinct address user from user. Nah, jadinya select distinct ini akan menampilkan semua address atau alamat yang berbeda, jadi tidak sama. Yang sama akan dijadikan satu. Kemudian selanjutnya ini ada select, perintah select name underscore user, address underscore user, gender from user, where atau di mana, gender male atau laki-laki. Jadi akan tampilannya seperti ini. Semua gender laki-laki akan ditampilkan. Nah, di sini ada data control language atau DCL. Nah, DCL ini adalah sebuah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi mengakses database, mengalokasikan space, pendefinisian space, dan pengauditan penggunaan database. Nah, di sini kita akan membuat komen atau perintah untuk membuat user. Perintahnya itu bisa dilihat di PPT dengan melakukan create user admin at localhost. Maka itu akan berhasil. Jadi kita bisa membuat user apa saja gitu. Di sini kita membuat create user, kemudian ada admin, kemudian ada supplier. Contohnya itu sama saja perintahnya seperti ini. Kemudian ada membuat grant atau membuat izin. Jadi grant itu adalah membuat izin untuk tabel yang di atas ini, create membuat izin kepada localhost. Jadi misalkan di sini ada perintah grant all on book underscore sales to admin. Nah, jadi di grant all ini mengizinkan semuanya kepada admin untuk melakukan update, insert, delete di semua tabel. Jadinya admin bisa diizinkan masuk. Kemudian
Kemudian selanjutnya itu ada revoke. Nah, revoke ini kebalikannya dari grant. Revoke ini menghapus persetujuan kepada localhost. Nah, di sini itu ada perintah revoke insert update on book underscore sellers user from user localhost. Nah, di sini jadinya user tidak bisa menginsert update di di database book underscore sellers. Jadi user ini cuma bisa men-select atau melihat saja. Nah, selanjutnya di sini juga ada seperti di atas contohnya perintahnya. Nah, di sini tuh satu lagi ada revoke select insert on book underscore sellers transaction from user. Ini sama saja untuk user. Jadi user tidak bisa melihat, juga tidak bisa memasukkan di database booksellers atau lebih tepatnya di tabel transaction. Yang selanjutnya ini ada supplier localhost. Ini di revoke all, jadi supplier itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu di database booksellers termasuk di tabel user. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator Zidan. Dan terima kasih untuk Pradana. Kita lanjut ke pokok pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Next. Berikut adalah kesimpulan dari proyek UAS Basis Data yang kami buat. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa MySQL adalah sistem manajemen basis data atau DBMS. MySQL dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu server dan klien. Klien berguna untuk membuat permintaan informasi dan server menanggapi permintaan klien. Di MySQL, database direpresentasikan sebagai direktori yang berisi kumpulan file table yang ditentukan. Sebelum membuat database, diperlukan pengguna yang dapat dibuat menggunakan klien MySQL atau server. Setelah itu, pengguna dapat memulai membuat database. Perintah bahasa definisi data DTL atau MySQL seperti create digunakan untuk memulai atau membuat database atau table baru. Perintah alter digunakan untuk mengubah struktur table seperti add, add untuk menambahkan, rename untuk mengganti nama field, sedangkan drop comment digunakan untuk menghapus database atau table yang dibuat. Pengguna juga dapat melihat tabel atau database menggunakan berita show, sedangkan untuk melihat strukturnya dapat menggunakan berita describe. Untuk alasan kinerja, masih sebelumnya kinerja, lain MySQL juga memungkinkan pernyataan SQL dieksekusi dalam file. Next. Nah, primary key merupakan kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Primary key memiliki peraturan dinamakan entity integrity, di mana dalam peraturan tersebut tertulis tidak ada satu komponen primary key yang bernilai 0. Tidak lupa bahwa dalam satu table hanya memiliki satu primary key atau tidak diperbolehkan memiliki dua primary key. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.